Ibu, saya akan menjelaskan tugas 3 Bapak Ibu, yaitu membuat survei atau ujian pada Google Form. Nah, di sini saya sudah mengupload di Classroom. Bapak Ibu nanti bisa membuka di bagian menu tugas kelas, itu bagian tugas 3, yaitu membuat survei atau ujian di Google Form. Nah, jadi Bapak Ibu silakan ikuti ketentuannya, yaitu pertama Bapak Ibu harus membuat folder di Drive saya dengan format nomor urut dan nama peserta. Nah, jadi Bapak Ibu bukalah Drive-nya masing-masing, yaitu silakan Bapak Ibu buka web browser-nya, Bapak Ibu buka Drive-nya masing-masing dengan cara mengklik Gmail, boleh Bapak Ibu. Nanti login melalui Gmail. Setelah terbuka Gmail Bapak Ibu, silakan pastikan loginnya menggunakan akun yang Bapak Ibu daftarkan. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan pilih segi 4 ini, pilih Drive. Nah, di Drive ini Bapak Ibu silakan ikuti panduan, yaitu Bapak Ibu klik di Drive saya sesuai dengan petunjuk. Setelah itu Bapak Ibu diarahkan untuk membuat folder. Nah, jadi sesuai dengan pelatihan Vicon tadi, silakan Bapak Ibu bisa mengikuti langkah-langkahnya seperti yang sudah saya jelaskan pada webinar workshop tadi. Nah, Bapak Ibu klik baru, pilih folder. Nah, silakan ikuti sesuai petunjuk, yaitu Bapak Ibu mengetik format nomor urut ya, misalnya nomor 1, strip nama lengkap Bapak Ibu. Nah, selesai Bapak Ibu menulis sesuai dengan petunjuk panduan, silakan Bapak Ibu klik buat. Nah, pada folder Drive saya, Bapak Ibu akan memiliki folder dengan nama, nomor urut, dan nama saya. Nah, silakan Bapak Ibu klik di dalam folder tersebut. Nah, kalau sudah klik folder tersebut, kita lihat petunjuknya lagi Bapak Ibu. Nah, buat salah satu survei atau ujian pada Google Form. Nah, jadi Bapak Ibu silakan di dalam folder ini, Bapak Ibu menambahkan Google Form Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu silakan membuat survei ya ataupun kuis. Silakan Bapak Ibu membuatnya bebas. Silakan pilih salah satu sesuai dengan yang Bapak Ibu sudah kuasai dalam membuat Google Form. Nah, di sini saya akan mencontohkan Bapak Ibu membuat suatu pengisian biodata kepada siswa. Nah, di sini saya melakukan tentang angket survei ya, tentang angket survei siswa belajar selama di rumah. Misalnya survei belajar dari rumah oleh siswa. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memberi judul bebas ya, sesuaikan dengan yang Bapak Ibu inginkan. Setelah itu Bapak Ibu bisa mengisi di sini suatu deskripsi singkat. Silakan isi data sesuai permintaan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Nah, bagian yang pertama ini Bapak Ibu misalnya menanyakan nomor absen siswa. Nah, setelah itu Bapak Ibu pilih jawaban singkat, wajib diisi, tambahkan lagi Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu mencantumkan nama siswa. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa memilih jawaban singkat juga, Bapak Ibu wajib diisi. Setelah itu Bapak Ibu menanyakan kelas siswa. Nah, kelas ini Bapak Ibu bisa menggunakan pilihan ganda atau drop down. Nah, Bapak Ibu silakan pilih pilihan ganda. Misalnya saya buat kelas 7A, 7B, 7C, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi ini, Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu tanyakan lagi silakan, misalnya umur gitu misalnya, silakan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan kebutuhan yang ingin ditanyakan ke siswa. Setelah itu nomor HP. Jadi Bapak Ibu bisa memilih nomor HP yang terhubung WA gitu misalnya. Jadi setelah Bapak Ibu mengisi ini, Bapak Ibu
bisa lagi cantumkan misalnya alamat rumah. Nah, jadi demikian identitas yang kita ingin cari Bapak Ibu. Nah, selesai Bapak Ibu mengumpulkan identitas, kita bisa memisahkan bagian Bapak Ibu, yaitu dengan klik tambahkan bagian. Nah, di bagian kedua ini baru kita melakukan misalnya survei. Nah, jadi bisa judulnya bebas Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengisi petunjuk. Silahkan isi sesuai dengan data sebenar. Dengan misalnya silakan isi sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya. Jadi di sini salah satu membuat survei sehingga nanti kita mempunyai kondisi grafik siswa itu seperti apa di rumah. Nah, misalnya yang saya tanyakan apakah memiliki sarana TIK berupa laptop atau PC gitu misalnya. Jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melakukan suatu survei pengisian yang ingin ditanyakan, misalnya lagi apakah memiliki HP sendiri. Nah, jadi iya dan tidak juga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan, menulis sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Apakah senang, apakah belajar dengan pola daring, apakah belajar dengan pola daring menyenangkan bagi anak. Nah, jadi Bapak Ibu ya boleh ya, tidak, atau Bapak Ibu bisa memilih buat sesuai dengan survei ya, misalnya bosan, senang, ya apakah belajar dengan pola daring menyenangkan, ya, tidak. Nah, jadi silakan pertanyaan-pertanyaan itu bisa dipastikan sifatnya hanya 2 jawaban ataupun lebih dari 1 jawaban Bapak Ibu. Bosan, sedih, senang. Nah, silakan. Jadi silakan Bapak Ibu buat selain hanya memilih pilihan ganda, Bapak Ibu juga bisa membuat suatu pertanyaan, misalnya sebutkan kegiatan yang disenangi selama belajar dari rumah. Nah, jadi Bapak Ibu bisa meminta suatu pendapat Bapak Ibu. Nah, karena berupa pendapat panjang, Bapak Ibu bisa memilih berupa paragraf. Nah, jadi silakan dieksplor lagi, diisi sesuai dengan data yang Bapak Ibu ingin cari. Nah, setelah itu Bapak Ibu berikan tema Bapak Ibu, yaitu header, supaya kelihatan lebih rapi. Dalam artian punya suatu header yang menarik dilihat. Contohnya saya klik ini, ya. Kalau Bapak Ibu ingin mengupload dari komputernya bisa klik unggah. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memilih ini, tinggal klik sisipkan. Nah, maka akan memiliki header Bapak Ibu. Nah, inilah yang Bapak Ibu buat sesuai dengan petunjuk tugas. Nah, selesai Bapak Ibu membuat survei ujian atau membuat survei atau ujian. Nah, silakan Bapak Ibu isi datanya bebas. Nah, makanya tadi ini saya sudah contohkan mengisi data dengan bebas. Dan ini ingat Bapak Ibu, judulnya diganti. Nah, diklik aja maka akan otomatis berubah mengikuti judul dari yang Bapak Ibu udah buat. Ataupun mau ganti dengan judul singkat diperbolehkan. Nah, misalnya survei BDR boleh disingkat aja. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah singkat, jadi Bapak Ibu ikuti petunjuknya lagi. Nah, selesai Bapak Ibu itu silahkan laporkan link tersebut melalui form di bawah ini. Nah, jadi Bapak Ibu harus melaporkan ke link ini. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu selesai membuat survei ini, jangan di-close. Tinggal Bapak Ibu masukkan, misalnya nomor urut 1 tadi, buat nama Bapak Ibu. Nah, jadi silakan sesuai dengan petunjuk. Selesai itu Bapak Ibu silakan pilih data yang diminta. Nah, di sini nama sekolah. Nah, pada bagian link Google Form inilah Bapak Ibu pastekan link Bapak Ibu ini. Ya, jadi Bapak Ibu sebelum klik kirim,
pastikan Bapak Ibu setting sesuai dengan pelatihan tadi pada saat Pikon, kita supaya orang lain di luar organisasi, siapapun yang memiliki link ini, mereka bisa mengaksesnya Bapak Ibu. Nah, jadi tinggal Bapak Ibu simpan. Nah, setelah itu Bapak Ibu klik kirim. Nah, di bagian menu klik kirim ini Bapak Ibu pilih yang bagian ini Bapak Ibu. Nah, jadi silakan diperpendek linknya supaya tidak terlalu panjang. Nah, selesai itu link inilah Bapak Ibu copy, klik salin ya. Setelah itu Bapak Ibu pindahkan ke sini, Bapak Ibu pastekan. Nah, setelah Bapak Ibu pastekan, Bapak Ibu tinggal klik kirim. Nah, yang menandakan Bapak Ibu sudah pasti terkirim apabila Bapak Ibu sudah menemukan bacaan ini. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut, kalau tugasnya sudah terbaca ini pasti akan terkirim. Nanti akan diberikan akhir pelatihan rekapan bagi yang sudah mengumpulkan tugas Bapak Ibu. Nah, jadi ini Bapak Ibu tinggal close saja dan tidak usah menyimpannya, tinggal keluar, maka di dalam folder ini sudah tersimpan tugas Bapak Ibu yang berupa Google Form. Karena nanti pertemuan selanjutnya untuk tugas selanjutnya itu akan tetap mengarah ke penyimpanan di drive Bapak Ibu. Jadi demikian penyelesaian tugas untuk tugas 3 Bapak Ibu. Selamat mencoba, silakan manfaatkan waktu dengan baik. Terima kasih.